fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Jika mereka mentaatimu, artinya rujuk dia tinggalkan sikap nusuznya, berubah dia menjadi seorang wanita yang taat, yang patuh, yang baik. Jangan dicari-cari lagi alasan. Itu apa? Untuk menghukumnya kembali, bahkan sampai meninggalkannya. Jadi tidak boleh dipaturikkan hati. Ketika dia sudah sadar, mau dia kembali ke jalan yang hak, ya sudah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada dendam di dalam rumah tangga. Sebagian kan ada yang memendam dendam di dalam rumah tangga. Salah 10 tahunan lalu, ibu ada masalah, setiap keluar sadolik tu. Jadi kalau fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika mereka telah taat kembali kepadamu, patuh dia tinggalkan sikap nusuz dia, sadar dia, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari-cari jalan untuk apa? Untuk menimpakan mereka berbagai hal yang menyusahkan mereka para istri itu. Di antaranya apa? Jangan hukuman dilanjutkan lagi, dia sudah sadar. Kemudian yang kedua, jangan ambil langkah untuk menghancurkannya dengan menceraikannya. Atau yang ketiga, membalaskan dendam dengan membebani dia dengan berbagai hal yang dia tidak sanggup memikulnya. Kalau Allah sadar, ya sudah. Siapa manusia yang tidak khilaf, tidak salah? Jadi tidak boleh, kalau betul memang tindakan-tindakan yang tiga itu tujuannya adalah tarbiyah, mendidik sebagai qiwamah, sebagai tugas yang dipikul oleh seorang suami terhadap istrinya, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah mengembalikan istrinya ke jalan taat. Kalau dia sudah berada di jalan taat, maka tidak ada ruang lagi bagi dia untuk menimpakan berbagai kesalahan, hukuman berkelanjutan. Nah, kalau terus seperti itu, berarti langkah-langkah yang diambil oleh suami tadi tidak dalam rangka mendidik itu. Itu malah pengkasan namanya itu. Kalau orang tidak bekasan, tidak berdendam, kalau lah balik ke nambana, yuk, sudah. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau mereka telah taat kepadamu, matuhi apa yang kamu tuju dengan hukuman-hukuman yang kamu lakukan tadi, dengan nasihat, dengan hajar fil madaji', kemudian dengan darab. Mereka sadar, ya sudah, ya keliru ambo, salah. Sudah, kalau kamu menerima, ya sudah, selesai, tutup. Jangan cari lagi. Nah, tapi kalau diterima, dia kembali taat, tapi tetap dilanjutkan juga, itu berarti tujuan atau langkah-langkah yang diambil tadi bukan tujuan yang mendidik namanya. Itu malah pengkasan itu. Adokasan anda lapih. Minta maaf lah, kembali dia kepada yang benar. Kita sudah maafkan dia, selesai.
Innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, ini peringatan kepada pasangan. Betapapun kita merasa bahwa kita adalah qiwam, yang bertanggung jawab, yang memiliki tugas riayah, menjaga, dan tugas tarbiyah, mendidik, kamu jangan merasa lebih tinggi gitu. Yang maha tinggi itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kedudukanmu sebagai suami yang diberikan amanah untuk bertanggung jawab atas istrimu, itu tidak boleh menjadi alasan bagimu untuk bersikap meninggi dan merasa besar. Ditutup oleh Allah ayat ini, innallaha kana 'aliyan kabira. Kenapa? Karena karakter manusia itu kalau disanjung orang melambung, kalau ditinggikan orang meninggi. Jadi walaupun kamu diberi kewenangan untuk mendidik, beri kewenangan bahkan untuk menghukum, kalau pasanganmu, istrimu nusus, durhaka, jangan kamu menganggap diri kamu memiliki kedudukan yang lebih, seolah-olah kamu tinggi, seolah-olah kamu hebat. Jangan kamu merasa besar. Artinya apa? Jangan kamu memakai sikap dengan kedudukanmu sebagai qaim, sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga itu, wak merasa jadi atasan, wak merasa jadi orang gadang. Akan acok yang terjadi seperti itu. Tersinggung lebih dari kanai, tidak menimbang bahwa ditinggikannya suami sebagai penanggung jawab itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah ada di dalamnya. Dibesarkannya suami sebagai pemimpin bukan karena, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Artinya apa? Di dalam tugasmu sebagai penanggung jawab, sebagai penjaga, dan sebagai pendidik istrimu, kamu tidak boleh bersifat sombong dan meninggikan diri. Itu kira-kira. Tidak boleh sifat itu yang kamu bawa dalam membina pasanganmu. Nah, kalau suami saja tidak boleh, apa lagi? Ini perlu direnung-renungkan ulang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat innallaha kana 'aliyyan kabira? Sesungguhnya Allah Maha tinggi. Artinya apa? Kedudukanmu sebagai penanggung jawab di dalam rumah tanggamu, jangan kamu pandang bahwa kamu di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan kamu. Faddalallah. Jangan kamu menganggap dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah itu kamu menjadi besar, membesarkan diri. Ingat, kalau orang manusia ingat bahwa Aliyun yang maha tinggi Allah, Kabir yang maha besar itu adalah Allah, berarti apapun yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menjadi alasan dia untuk meninggikan dirinya dan membesarkan. Jadi kalau kita lihat ayat ini betul-betul susunannya, runutan berfikirnya, konsep pendidikannya, dan bahkan karakteristik yang ditanamkan pada setiap yang terlibat di dalam proses itu utuh dan sempurna. Kalau ada orang yang diberikan sedikit kedudukan tapi lupa dengan ketinggian Allah, orang itu menjadi congkak. Dia bertindak semena-mena. Lihatlah sekarang, selagi kekuasaan di tangan Den, ada yang bisa buat janyo Den,
tu kemanga di sinan kan den. Nah, orang semua nak menden banyak ini. Padahal yang diberikan kepada dia hanya secuil saja dari kekuasaan dunia. Ini menden. Mentang pangkek tinggi, menden sekali. Nah, ulu. Tak ada orang nan di atas den, kan itu. Kalau orang Minang mengecekkan dan dikecekkan, orang Minang dikacak bati labak pati, dikacak langan labak langan. Awak dan orang lain dipandang orang-orang sesedanya itu. Nah, ini orang yang merasa bahwa dirinya tinggi dengan kekuasaan dan jabatan yang diperoleh. Jadi jangan sampai apa hubungan kalau orang mengaji tafsir Al-Quran, ada namanya kajian munasabah namanya. Nah, sobat munasabah itu boleh dikatakan keharmonisan dan kesesuaian. Nah, itu bisa dibagi, ada munasabah antara awal pangkal surat dengan akhir surat, ada munasabah antara ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, dan ada juga munasabah antara pangkal ayat dengan ujung ayat. Nah, di sini terlihat ketika Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kalau sampai di situ saja ayat terbaca, melambung laki-laki sadonya kan. Alai tahu dek penusiwa. Ketika dibacanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan sering sekarang kalau kita mendengarkan narasi-narasi perdebatan dibaca ayat ini tapi pangkanya saja ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita kalau berkelebihan mana? Tahu tak ibu-ibu, nak menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu laki-laki. Ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seharusnya ibu-ibu pandai menjawabnya. Oi, sampai ayat ke ujung, ke pangka. Jangan dipangka saja sampai ke ujung. Bunyinya innallaha kana aliyan kabira. Iyo, laki-laki diberikan amanah, tanggungjawab lebih karena ada tugas yang dilebihkan, ada keutamaan. Tapi ingat, jangan modal itu mengecek. Ujung ayat jadi peringatan, innallaha kana aliyan, tu meninggi namanya tu, yang maha tinggi tu Allah. Tu menganggap diri gadang namanya tu, yang maha besar itu Allah. Nah, itu. Kalau kita baca dengan tenang, baru kita bisa menjawab wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara pangkal ayat dengan ujung ayat ada keharmonisan, keindahan redaksi, susunan kata, dan kesempurnaan makna yang dikandung. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman kabira. Ini ayat ini ayat yang sangat penting untuk difahami oleh orang berumah tangga, apalagi kalau rumah tangga dilanda oleh konflik. Malu ada rumah tangga konan data saja. Dan ibu-ibu bayangkan, ada dua orang kembar lahir dari ibu yang sama, bapaknya itu juga, tumbuh di rumah yang sama, bahkan makan dari satu periuk yang sama, dididik oleh orang yang sama, bentuknya pun identik, kembar identik kata orang. Yang seperti itu lebih besar dek ibu-ibu dan bapak
kasamo sesadonyo perangainyo, kecenderungannya, karakternya ndak. Tidak kan? Nah, apalagi ini korang ndak samo. Tidak sama dari sisi jenis, jelas satu laki-laki, satu perempuan. Dari sisi jenis berbeda itu saja sudah jelas ada kecenderungan yang berbeda. Satu mendahulukan rasa dan satu mendahulukan preso. Kalau tidak digabung antara rasa dan preso kok bahaya. Kemudian terdidik, terlahir dari orang tua yang berbeda. Tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Asupan pemikiran yang masuk dan nilai-nilai yang ditanamkan juga berbeda. Bahkan sebelum menikah punya cita-cita masing-masing yang juga berbeda. Nah, kesukaan, ketidaksukaan, kesenangan, hobi juga berbeda. Nah, dua yang berbeda ini disatukan dalam suatu ikatan rumah tangga. Coba bayang, yang akan hidup bersama siang malam, kadang 24 jam. Bisa tidak kita membayangkan dua makhluk seperti itu ditemukan kemudian sama mengangguk keduanya, sama menggeleng kedua? Tidak. Jadi karena itu ikhtilaf wa khilafat, ya, pertikaian dan perbedaan di dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang lumrah adanya. Jadi bukan hal yang tabu. Tak perlu merasa aneh kalau itu terjadi. Bukan berarti sesuatu yang disukai, tidak. Tetapi sebagai tabiat kehidupan dua orang yang dipertemukan dalam satu ikatan, sebelumnya mereka tumbuh di dalam lingkungan yang berbeda, cara pendidikan berbeda, sekarang hidup dalam satu tempat, berusaha untuk menyatukan arah menjadi cita-cita bersama dan lain-lain. Terjadi kemudian perbedaan pandangan, kadang sampai kepada pertikaian, bahkan kadang mengarah kepada konflik berbagai macam. Apakah itu hal yang aneh? Tidak, tidak aneh. Namun Islam telah memberikan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu sehingga tidak menjadi penyebab berujungnya kebersamaan itu dengan talak. Dari awal sudah, dan besok kajian kita itu dari mulai khitabah, minang, milih berbagai macam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya dengan apa? Dengan menempatkan siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah yang ditunjukkan oleh syariat, bahwa kalau itu dijalankan maka perbedaan-perbedaan itu tidak akan berujung dengan perceraian.